Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 133. Silakan disimak ya. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo mengamati. Nah, ini adalah benda-benda 3 dimensi. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi pada kolom berikut. Lanjut halaman 134. Ciri-ciri benda 3 dimensi adalah: yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Ayo membaca. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas, bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain. Lanjut halaman 135. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut supaya kamu lebih memahami karya benda 3 dimensi. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? Ciri-ciri benda 3 dimensi yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun, dan memiliki volume. Nomor 2, apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? Yaitu benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. Nomor 3, apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Contoh lain karya seni 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu patung, tugu, dan monumen. Nomor 4, bagaimanakah teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Ada beberapa teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi yaitu teknik arsir, teknik sapuan basah atau akuarel, teknik busel atau gosok, teknik siluet atau blok, dan teknik pointillis. Lanjut halaman 136. Ayo berlatih, kamu telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Sekarang perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut.
Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Tuliskan dalam buku tugasmu ada berapa jenis benda dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Presentasikan di depan kelas secara bergantian. Benda kubistis itu nomor 1 dan 9, benda silindris 2, 3, 4, 5, 7, dan benda bebas gambar 6, 8, dan 10. Jenis benda 3 dimensi banyak bentuknya. Kamu bisa menemukannya benda-benda 3 dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah perajin atau penjual gerabah di tempat tinggalmu? Lakukan kegiatan berikut. Ayo mengamati. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Lakukan kunjungan secara kelompok ke tempat perajin atau penjual gerabah di lingkungan tempat tinggalmu. Amati gerabah yang dijual atau dibuat perajin. Tuliskan nama gerabah yang termasuk jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Tuliskan sesuai 3 kelompok jenis benda 3 dimensi. Lanjut halaman 137. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Ayo berdiskusi. Coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan lampu ajaib dengan cara bertanya kepada orang tua, kakak, guru, atau siapapun yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa mencari tahu melalui berbagai media. Jika kamu akan membuka internet, mintalah pendampingan dari orang tuamu atau orang dewasa. Yang kedua, tuliskan kembali dengan singkat cerita Aladin dan lampu ajaib. Tuliskan juga tokoh-tokoh dan sifatnya. Tuliskan dalam kotak berikut. Alternatif jawabannya Aladin dan lampu ajaib. Dahulu kala di kota Persia ada seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki yang mengaku Aladin sebagai keponakannya. Aladin mengetahui bahwa laki-laki itu bukan pamannya, melainkan penyihir. Laki-laki itu menyalakan api dengan kayu bakar dan mengucapkan mantra krak. Seketika tanah itu berubah menjadi lubang seperti gua. Aladin diperintah untuk masuk ke dalam untuk mengambil lampu antik. Penyihir itu memberikan cincin untuk Aladin sebagai pelindungnya di dalam gua. Akhirnya Aladin pun turun untuk mengambil lampu. Setelah mengambil lampu, tiba-tiba pintu gua tertutup. Si penyihir lalu meninggalkan Aladin yang terkurung dalam gua. Aladin menjadi sedih dan termenung sendiri di dalam gua. Aladin tanpa sengaja mengusap jari-jarinya pada lampu. Tiba-tiba muncullah seorang raksasa. Ternyata raksasa itu adalah peri cincin. Aladin meminta kepada peri cincin untuk membawanya pulang ke rumah. Peri lampu itu akhirnya tinggal bersama Aladin dan ibunya. Suatu hari ada putri raja lewat di depannya. Aladin pun langsung terpesona dan merasa jatuh cinta. Aladin menceritakan keinginannya memperistri putri raja. Akhirnya Aladin dan putri raja itu menikah. Di luar sana ternyata penyihir itu melihat semuanya melalui bola kristalnya. Penyihir mendatangi istana Aladin dan berpura-pura menjual lampu. Tukarkan lampu lama Anda dengan yang baru. Sang permaisuri yang melihat lampu ajaib Aladin sudah usang segera keluar untuk menukarkannya dengan yang baru. Penyihir itu langsung menggosok-gosok lampu ajaib dan meminta peri lampu untuk membawa istana Aladin dan istrinya ke rumahnya. Ketika Aladin pulang dari berkeliling, ia terkejut lalu memanggil peri cincin dan menyuruhnya untuk mengambil semua yang sudah diambil oleh penyihir itu. Tetapi peri cincin tidak dapat melakukan itu. Akhirnya Aladin yang akan mengambil semuanya. Sesampai di rumah penyihir, Aladin menyelinap masuk ke kamar tempat sang putri dikurung.
Penyihir itu sedang tertidur karena terlalu banyak minum. Aladin segera mengambilnya dan memerintahkan peri lampu untuk membunuh penyihir itu. Akhirnya Aladin dan istrinya beserta peri lampu kembali ke Persia dan hidup bahagia. Tokoh-tokoh dalam cerita fiksi Aladin dan Lampu Ajaib adalah Aladin, sifatnya baik. Ibu Aladin bijaksana dan menyayangi putranya. Penyihir sifatnya jahat dan licik. Peri lampu patuh dan suka mengabulkan permintaan. Raja bijaksana dan menyayangi putrinya. Putri raja cerdas, pemberani, dan sangat mencintai rakyatnya. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak terbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran 1 yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal? Amatilah gambar peristiwa berikut. Ayo mengamati. Amatilah gambar peristiwa anak bermain ketapel. Paman menimba dengan ember dan perajin membuat gerabah berikut. Lanjut halaman 138. Nomor 1, anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hati saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga, perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut. Lanjut halaman 139. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Coba tuliskan dalam kotak-kotak berikut. Yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Berikutnya, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Ayo mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Praktikkan permainan ketapel. Bawalah ketapel dari rumah atau bapak atau ibu guru akan menyiapkan ketapel. Praktikkan cara bermain ketapel. Berhati-hatilah. Jangan mengarahkan ketapel kepada teman atau orang lain. Buktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Bapak atau ibu guru akan memberikan penjelasan kepadamu. Lanjut halaman 140. Ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Apakah kamu merasa senang dengan kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Apakah kamu kesulitan dalam mengikuti kegiatan dalam pembelajaran hari ini? Coba renungkan, tuliskan hasil renunganmu dalam kotak berikut. Hasil renungannya adalah: hari ini saya belajar tentang ciri-ciri benda 3 dimensi, jenis-jenisnya, teknik 3 dimensi, dan contoh benda 3 dimensi. Selain itu, saya juga belajar tentang cerita fiksi Aladin dan Lampu Ajaib beserta tokoh di dalamnya, serta perannya. Saya juga belajar hubungan gerak dan gaya, juga kaitannya dengan peristiwa. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua.
Coba amati peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggalmu. Bersama orang tua atau kakakmu, tulislah peristiwa yang kamu amati. Tuliskan juga hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu. Tuliskan pada kolom berikut nama siapa, daerah tempat tinggalnya di mana, terus nomor 1 peristiwa yang diamati, dan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Misalnya nama Rian, daerah tempat tinggal Permai Indah. Peristiwa yang diamati mendorong mobil yang mogok. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa, benda diam menjadi bergerak karena benda yang semula diam bila digerakkan akan bergerak. Yang kedua, peristiwa yang diamati mengerem sepeda. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa, benda bergerak menjadi diam karena benda yang sewaktu bergerak dan tiba-tiba dihentikan sehingga benda tersebut menjadi diam. Yang ketiga, peristiwa yang diamati saat kita menyalakan lilin. Setelah meleleh akan berubah bentuknya. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa, perubahan bentuk benda karena benda yang berubah bentuk akibat terjadi sesuatu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.